Mungkin pimpinan lebih fokus saja terhadap hasil penghitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara. Paslon Ridwan Kamil Suswono tak mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Begitu pula untuk Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana yang resmi tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta. Dari pantauan tim Tribun News, kedua paslon tidak mengajukan sengketa hingga batas waktu berakhir pada Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tim paslon Ridho dan Dharmakun tidak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline maupun online di Gedung MK Jakarta Pusat. Dengan begitu, keduanya resmi menerima hasil Pilkada Jakarta 2024 dengan kemenangan paslon Pramono Anung dan Rano Karno. Adapun hasil rekapitulasi suara pilkada yang ditetapkan oleh KPU, paslon Ridho mendapat 39,40% suara, kemudian Dharmakun 10,53% suara, dan Pramono Anung Rano Karno yang menang dengan 50,7% suara. Sementara sebelumnya kubu Ridwan Kamil Suswono menilai hasil rekapitulasi suara yang diterbitkan KPUD Jakarta dinilai janggal. Dikutip dari Kompas.com, kubu Ridho hendak melakukan gugatan ke MK terkait sengketa Pilkada Jakarta dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Pasangan Ridwan Kamil Suswono batal mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Hingga batas yang ditentukan yaitu Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, pasangan nomor urut 1 ini tak kunjung mendaftarkan gugatan sengketa pilkada, baik itu secara langsung maupun secara daring atau online. Dengan hasil ini, maka Pilkada Jakarta 2024 bakal berlangsung satu putaran. Pasangan Pramono Anung Rano Karno yang suaranya menembus 50,07% tinggal menunggu ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta. Sesuai hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapat 2.183.239 suara atau setara 50,07%. Kemudian pasangan Ridwan Kamil Suswono hanya mendapat 1.718.160 suara atau 39,4% dan duet Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat 459.230 suara atau 10,53%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, batal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain RK Suswono, hal serupa juga dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana. Pasalnya, hingga batas waktu pengajuan gugatan pada Rabu 11 Desember, pukul 23.59 WIB, tim hukum dari kedua paslon tersebut tak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline atau online di Gedung MK Jakarta Pusat. Ini artinya kedua paslon menerima hasil Pilkada Jakarta yang memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Untuk diketahui, peserta Pilkada memiliki tenggat waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan ke MK seusai penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kemudian, nantinya, MK memiliki waktu 45 hari untuk menyidangkan dan memutus perkara yang diajukan. Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pram Rano sebagai pemenang Pilkada 2024 melalui rapat pleno yang berlangsung pada Minggu 8 Desember. Sehari sebelumnya, KPU lebih dulu melakukan rekapitulasi suara dari kota kabupaten di Jakarta. Pramdul mendapat total perolehan 2.183.239 suara atau 50,07%. Rapat pleno yang menetapkan Pramdul sebagai pemenang Pilkada Jakarta sempat diwarnai aksi walkout dari kubu Ridho. Selain itu, saksi paslon Dharmakun juga menolak menandatangani berita acara rekapitulasi. Pihak Ridho menyoroti rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, mereka juga memprotes Bawaslu karena dianggap tak serius menanggapi laporan dugaan kecurangan. Sebelumnya, pihak Pramdul menyarankan kubu Ridho agar tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK.
Dikatakan oleh Ketua Harian Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada Minggu 8 Desember, dirinya meyakini gugatan tersebut ditolak MK karena selisih suara yang cukup jauh, yakni hampir 10%. Meski begitu, mereka menyatakan menghargai pengajuan yang dilakukan oleh tim Ridho karena merupakan hak konstitusional warga negara. Juru bicara tim pemenangan Pramdul, Iwan Tarigan, mengatakan pihaknya pun siap menghadapi jika memang ada gugatan yang diajukan. Iwan mengklaim bahwa proses Pilkada Jakarta 2024 telah berjalan dengan jujur dan adil. Menurutnya, kemenangan Pramdul dengan perolehan suara 50,07% sekaligus memastikan Pilkada Jakarta satu putaran adalah hasil dari suara murni warga Jakarta. Iwan pun mengajak semua pihak termasuk pasangan Darmakun untuk menerima hasil Pilkada dengan legowo. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai dasar alasan tim Ridho mengajukan gugatan dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM ke MK tak cukup kuat. Ray menyebut mempersoalkan formulir C6 ke MK untuk permintaan diadakannya pemungutan suara ulang atau PSU merupakan alasan yang cukup lemah. Pasalnya, formulir C6 hanya pemberitahuan bagi pemilih yang menginformasikan lokasi pencoblosan. Pemilih yang terdaftar di DPT bisa datang ke TPS cukup dengan membawa dokumen identitas seperti EKTP. Sehingga menurutnya alasan tersebut memperlihatkan paslon nomor urut 1 tidak siap kalah sehingga menjadi faktor yang dianggap mempengaruhi hasil. Putuskan ini kegiatan rekapitulasi, tidak ada satu pun laporan kami yang memiliki hasil akhir seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Bawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya semua keluar, kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadi isu, terutama oknum-oknum yang kami kenal. Silakan kita adanya pembukaan langsung gitu ya. Oke. Saya lagi bicara. Jadi kami izin, kalau saya tidak mengumumkan, kami izin Mohon izin, saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti ya, Pak. Nanti serahkan dulu nanti. Ya, saya serahkan sekarang kalau nanti kami berdua. Ya. Oke. Ketua. Saya persilakan masuk juga ini ya. Silakan. Tidak harus menanggapi, Pak. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah. Jadi ketua, kami mundur. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus saja terhadap hasil penghitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara. Paslon Ridwan Kamil Suswono tak mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Begitu pula untuk Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana yang resmi tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta. Dari pantauan tim Tribun News, kedua paslon tidak mengajukan sengketa hingga batas waktu berakhir pada Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tim paslon Ridho dan Darmakun tidak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline maupun online di gedung MK Jakarta Pusat. Dengan begitu, keduanya resmi menerima hasil Pilkada Jakarta 2024 dengan kemenangan paslon Pramono Anung dan Rano Karno. Adapun hasil rekapitulasi
suara pilkada yang ditetapkan oleh KPU. Paslon Ridho mendapat 39,40% suara. Kemudian Darmakun 10,53% suara dan Pramono Anung Rano Karno yang menang dengan 50,7% suara. Sementara sebelumnya kubu Ridwan Kamil Suswono menilai hasil rekapitulasi suara yang diterbitkan KPUD Jakarta dinilai janggal. Dikutip dari Kompas.com, kubu Ridho hendak melakukan gugatan ke MK terkait sengketa Pilkada Jakarta dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Pasangan Ridwan Kamil Suswono batal mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Hingga batas yang ditentukan yaitu Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, pasangan nomor urut 1 ini tak kunjung mendaftarkan gugatan sengketa pilkada, baik itu secara langsung maupun secara daring atau online. Dengan hasil ini, maka Pilkada Jakarta 2024 bakal berlangsung satu putaran. Pasangan Pramono Anung Rano Karno yang suaranya menembus 50,07% tinggal menunggu ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta. Sesuai hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapat 2.183.239 suara atau setara 50,07%. Kemudian pasangan Ridwan Kamil Suswono hanya mendapat 1.718.160 suara atau 39,4% dan duet Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat 459.230 suara atau 10,53%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, batal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain RK Suswono, hal serupa juga dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana. Pasalnya, hingga batas waktu pengajuan gugatan pada Rabu 11 Desember, pukul 23.59 WIB, tim hukum dari kedua paslon tersebut tak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline atau online di gedung MK Jakarta Pusat. Ini artinya kedua paslon menerima hasil Pilkada Jakarta yang memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Untuk diketahui, peserta Pilkada memiliki tenggat waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan ke MK seusai penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kemudian, nantinya, MK memiliki waktu 45 hari untuk menyidangkan dan memutus perkara yang diajukan. Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pram Rano sebagai pemenang Pilkada 2024 melalui rapat pleno yang berlangsung pada Minggu 8 Desember. Sehari sebelumnya, KPU lebih dulu melakukan rekapitulasi suara dari kota kabupaten di Jakarta. Pramdul mendapat total perolehan 2.183.239 suara atau 50,07%. Rapat pleno yang menetapkan Pramdul sebagai pemenang Pilkada Jakarta sempat diwarnai aksi walkout dari kubu Ridho. Selain itu, saksi paslon Darmakun juga menolak menandatangani berita acara rekapitulasi. Pihak Ridho menyoroti rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, mereka juga memprotes Bawaslu karena dianggap tak serius menanggapi laporan dugaan kecurangan. Sebelumnya, pihak Pramdul menyarankan kubu Ridho agar tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Dikatakan oleh Ketua Harian Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada Minggu 8 Desember, dirinya meyakini gugatan tersebut ditolak MK karena selisih suara yang cukup jauh, yakni hampir 10%. Meski begitu, mereka menyatakan menghargai pengajuan yang dilakukan oleh tim Ridho karena merupakan hak konstitusional warga negara. Juru bicara tim pemenangan Pramdul, Iwan Tarigan, mengatakan pihaknya pun siap menghadapi jika memang ada gugatan yang diajukan. Iwan mengklaim bahwa proses Pilkada Jakarta 2024 telah berjalan dengan jujur dan adil. Menurutnya, kemenangan Pramdul dengan perolehan suara 50,07% sekaligus memastikan Pilkada Jakarta satu putaran adalah hasil dari suara murni warga Jakarta. Iwan pun mengajak semua pihak termasuk pasangan Darmakun untuk menerima hasil Pilkada dengan legowo.
Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai dasar alasan tim Ridho mengajukan gugatan dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM ke MK tak cukup kuat. Ray menyebut mempersoalkan formulir C6 ke MK untuk permintaan diadakannya pemungutan suara ulang atau PSU merupakan alasan yang cukup lemah. Pasalnya, formulir C6 hanya pemberitahuan bagi pemilih yang menginformasikan lokasi pencoblosan. Pemilih yang terdaftar di DPT bisa datang ke TPS cukup dengan membawa dokumen identitas seperti EKTP. Sehingga menurutnya alasan tersebut memperlihatkan paslon nomor urut 1 tidak siap kalah sehingga menjadi faktor yang dianggap mempengaruhi hasil. Putuskan ini kegiatan rekapitulasi, tidak ada satu pun laporan kami yang memiliki hasil akhir seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya semua kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadi isu, terutama oknum-oknum yang kami kenal. Silakan tidak adanya pembunuhan macam-macam gitu ya. Oke. Saya lagi bicara. Jadi kami izin, kalau saya tidak menginginkan kami izin Mohon izin, saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti deh, Pak. Nanti serahkan dulu nanti. Ya, saya serahkan sekarang dalam diskusi kami. Ya. Oke. Ketua. Saya persilahkan pasal juga ini ya. Silakan. Tidak harus menanggapi, Pak. Jadi pertanyaannya yang khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah. Jadi ketua, kami mundur. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus saja terhadap hasil penghitungan suara kalau rekapitulasi jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara. Paslon Ridwan Kamil Suswono tak mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Begitu pula untuk Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana yang resmi tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta. Dari pantauan tim Tribun News, kedua paslon tidak mengajukan sengketa hingga batas waktu berakhir pada Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tim paslon Ridho dan Dharmakun tidak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline maupun online di gedung MK Jakarta Pusat. Dengan begitu, keduanya resmi menerima hasil Pilkada Jakarta 2024 dengan kemenangan paslon Pramono Anung dan Rano Karno. Adapun hasil rekapitulasi suara pilkada yang ditetapkan oleh KPU, paslon Ridho mendapat 39,40% suara, kemudian Dharmakun 10,53% suara, dan Pramono Anung Rano Karno yang menang dengan 50,7% suara. Sementara sebelumnya kubu Ridwan Kamil Suswono menilai hasil rekapitulasi suara yang diterbitkan KPUD Jakarta dinilai janggal. Dikutip dari Kompas.com, kubu Ridho hendak melakukan gugatan ke MK terkait sengketa Pilkada Jakarta dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Pasangan Ridwan Kamil Suswono batal mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Hingga batas yang ditentukan yaitu Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, pasangan nomor urut 1 ini tak kunjung mendaftarkan gugatan sengketa pilkada, baik itu secara langsung maupun secara daring atau online. Dengan hasil ini, maka Pilkada Jakarta 2024 bakal berlangsung satu putaran. Pasangan Pramono Anung Rano Karno yang suaranya menembus 50,07% tinggal menunggu ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta.
Sesuai hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapat 2.183.239 suara atau setara 50,07%. Kemudian pasangan Ridwan Kamil Susono hanya mendapat 1.718.160 suara atau 39,4% dan duet Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat 459.230 suara atau 10,53%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, batal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain RK Suswono, hal serupa juga dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana. Pasalnya, hingga batas waktu pengajuan gugatan pada Rabu 11 Desember, pukul 23.59 WIB, tim hukum dari kedua paslon tersebut tak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline atau online di gedung MK Jakarta Pusat. Ini artinya kedua paslon menerima hasil Pilkada Jakarta yang memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Untuk diketahui, peserta Pilkada memiliki tenggat waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan ke MK seusai penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kemudian, nantinya, MK memiliki waktu 45 hari untuk menyidangkan dan memutus perkara yang diajukan. Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pram Rano sebagai pemenang Pilkada 2024 melalui rapat pleno yang berlangsung pada Minggu 8 Desember. Sehari sebelumnya, KPU lebih dulu melakukan rekapitulasi suara dari kota kabupaten di Jakarta. Pramdul mendapat total perolehan 2.183.239 suara atau 50,07%. Rapat pleno yang menetapkan Pramdul sebagai pemenang Pilkada Jakarta sempat diwarnai aksi walkout dari kubu Ridho. Selain itu, saksi paslon Dharma Kun juga menolak menandatangani berita acara rekapitulasi. Pihak Ridho menyoroti rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, mereka juga memprotes Bawaslu karena dianggap tak serius menanggapi laporan dugaan kecurangan. Sebelumnya, pihak Pramdul menyarankan kubu Ridho agar tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Dikatakan oleh Ketua Harian Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada Minggu 8 Desember, dirinya meyakini gugatan tersebut ditolak MK karena selisih suara yang cukup jauh, yakni hampir 10%. Meski begitu, mereka menyatakan menghargai pengajuan yang dilakukan oleh tim Ridho karena merupakan hak konstitusional warga negara. Juru bicara tim pemenangan Pramdul, Iwan Tarigan, mengatakan pihaknya pun siap menghadapi jika memang ada gugatan yang diajukan. Iwan mengklaim bahwa proses Pilkada Jakarta 2024 telah berjalan dengan jujur dan adil. Menurutnya, kemenangan Pramdul dengan perolehan suara 50,07% sekaligus memastikan Pilkada Jakarta satu putaran adalah hasil dari suara murni warga Jakarta. Iwan pun mengajak semua pihak termasuk pasangan Dharma Kun untuk menerima hasil Pilkada dengan legowo. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai dasar alasan tim Ridho mengajukan gugatan dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM ke MK tak cukup kuat. Ray menyebut mempersoalkan formulir C6 ke MK untuk permintaan diadakannya pemungutan suara ulang atau PSU merupakan alasan yang cukup lemah. Pasalnya, formulir C6 hanya pemberitahuan bagi pemilih yang menginformasikan lokasi pencoblosan. Pemilih yang terdaftar di DPT bisa datang ke TPS membawa dokumen identitas seperti EKTP. Sehingga menurutnya alasan tersebut memperlihatkan paslon nomor urut 1 tidak siap kalah sehingga menjadi faktor yang dianggap mempengaruhi hasil. Putuskan ini kegiatan rekapitulasi, tidak ada satu pun laporan kami yang memiliki hasil akhir seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun
Bawaslu provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan, dan ini saya melihat, saya perlu saya semua, kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadi isu, terutama oknum-oknum yang kami kenal. Sedangkan tidak adanya kemungkinan macam-macam gitu ya. Oke. Itu juga. Saya lagi bicara. Jadi kami izin, kalau misalnya kalau masih menginginkan ngomong, kami izin kami. Mohon izin, saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti deh, Pak. Nanti silakan dulu nanti. Ya, saya silakan sekarang kalau nanti kami mau. Ya. Oke. Ketua, Saya persilakan masuk dulu aja ya. Silakan. Tidak harus menanggapi, Pak. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. yang kedua, kami mundur. Ya, terima kasih, Pak. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus saja terhadap hasil penghitungan suara atau rekapitulasi, jangan pimpinan hasil perolehan suara. Paslon Ridwan Kamil Suswono tak mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Begitu pula untuk Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana yang resmi tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta. Dari pantauan tim Tribun News, kedua paslon tidak mengajukan sengketa hingga batas waktu berakhir pada Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tim paslon Ridho dan Dharmakun tidak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline maupun online di gedung MK Jakarta Pusat. Dengan begitu, keduanya resmi menerima hasil Pilkada Jakarta 2024 dengan kemenangan paslon Pramono Anung dan Rano Karno. Adapun hasil rekapitulasi suara pilkada yang ditetapkan oleh KPU, paslon Ridho mendapat 39,40% suara, kemudian Dharmakun 10,53% suara, dan Pramono Anung Rano Karno yang menang dengan 50,7% suara. Sementara sebelumnya kubu Ridwan Kamil Suswono menilai hasil rekapitulasi suara yang diterbitkan KPUD Jakarta dinilai janggal. Dikutip dari Kompas.com, kubu Ridho hendak melakukan gugatan ke MK terkait sengketa Pilkada Jakarta dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Pasangan Ridwan Kamil Suswono batal mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Hingga batas yang ditentukan yaitu Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, pasangan nomor urut 1 ini tak kunjung mendaftarkan gugatan sengketa pilkada, baik itu secara langsung maupun secara daring atau online. Dengan hasil ini, maka Pilkada Jakarta 2024 bakal berlangsung satu putaran. Pasangan Pramono Anung Rano Karno yang suaranya menembus 50,07% tinggal menunggu ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta. Sesuai hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapat 2.183.239 suara atau setara 50,07%. Kemudian pasangan Ridwan Kamil Suswono hanya mendapat 1.718.160 suara atau 39,4% dan duet Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat 459.230 suara atau 10,53%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, batal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain RK Suswono, hal serupa juga dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana. Pasalnya, hingga batas waktu pengajuan gugatan pada Rabu 11 Desember, pukul 23.59 WIB, tim hukum dari kedua paslon tersebut tak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline atau online di gedung MK Jakarta Pusat. Ini artinya kedua paslon menerima hasil Pilkada Jakarta yang memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Untuk diketahui, peserta Pilkada memiliki tenggat waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan
ke MK seusai penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kemudian, nantinya MK memiliki waktu 45 hari untuk menyidangkan dan memutus perkara yang diajukan. Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pram Prano sebagai pemenang Pilkada 2024 melalui rapat pleno yang berlangsung pada Minggu 8 Desember. Sehari sebelumnya, KPU lebih dulu melakukan rekapitulasi suara dari kota kabupaten di Jakarta. Pramdul mendapat total perolehan 2.183.239 suara atau 50,07%. Rapat pleno yang menetapkan Pramdul sebagai pemenang Pilkada Jakarta sempat diwarnai aksi walkout dari kubu Ridho. Selain itu, saksi paslon Darmakun juga menolak menandatangani berita acara rekapitulasi. Pihak Ridho menyoroti rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, mereka juga memprotes Bawaslu karena dianggap tak serius menanggapi laporan dugaan kecurangan. Sebelumnya, pihak Pramdul menyarankan kubu Ridho agar tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Dikatakan oleh Ketua Harian Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada Minggu 8 Desember, dirinya meyakini gugatan tersebut ditolak MK karena selisih suara yang cukup jauh, yakni hampir 10%. Meski begitu, mereka menyatakan menghargai pengajuan yang dilakukan oleh tim Ridho karena merupakan hak konstitusional warga negara. Juru bicara tim pemenangan Pramdul, Iwan Tarigan, mengatakan pihaknya pun siap menghadapi jika memang ada gugatan yang diajukan. Iwan mengklaim bahwa proses Pilkada Jakarta 2024 telah berjalan dengan jujur dan adil. Menurutnya, kemenangan Pramdul dengan perolehan suara 50,07% sekaligus memastikan Pilkada Jakarta satu putaran adalah hasil dari suara murni warga Jakarta. Iwan pun mengajak semua pihak termasuk pasangan Darmakun untuk menerima hasil Pilkada dengan legowo. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai dasar alasan tim Ridho mengajukan gugatan dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM ke MK tak cukup kuat. Ray menyebut mempersoalkan formulir C6 ke MK untuk permintaan diadakannya pemungutan suara ulang atau PSU merupakan alasan yang cukup lemah. Pasalnya, formulir C6 hanya pemberitahuan bagi pemilih yang menginformasikan lokasi pencoblosan. Pemilih yang terdaftar di DPT bisa datang ke TPS cukup dengan membawa dokumen identitas seperti EKTP. Sehingga menurutnya alasan tersebut memperlihatkan paslon nomor urut 1 tidak siap kalah sehingga menjadi faktor yang dianggap mempengaruhi hasil. Putuskan ini kegiatan rekapitulasi, tidak ada satu pun laporan kami yang memiliki hasil akhir seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya semua kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadi isu, terutama oknum-oknum yang kami kenal. Sedangkan tidak adanya pembukaan macam-macam gitu ya. Oke. Saya lagi bicara. Jadi kami izin, kalau saya tidak mengizinkan, kami izin kami. Mohon izin, saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti deh, Pak. Nanti serahkan dulu nanti. Ya, saya serahkan sekarang nanti kami ukur. Ya. Oke. Ketua. Saya persilakan masuk juga ini ya. Silakan. Tidak harus menanggapi, Pak. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah. Yang kedua, kami menurut Ya, terima kasih, Pak. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus saja terhadap hasil penghitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana.
tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara. Paslon Ridwan Kamil Suswono tak mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Begitu pula untuk Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana yang resmi tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta. Dari pantauan tim Tribun News, kedua paslon tidak mengajukan sengketa hingga batas waktu berakhir pada Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tim paslon Ridho dan Dharmakun tidak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline maupun online di Gedung MK Jakarta Pusat. Dengan begitu, keduanya resmi menerima hasil Pilkada Jakarta 2024 dengan kemenangan paslon Pramono Anung dan Rano Karno. Adapun hasil rekapitulasi suara pilkada yang ditetapkan oleh KPU, paslon Ridho mendapat 39,40% suara, kemudian Dharmakun 10,53% suara, dan Pramono Anung Rano Karno yang menang dengan 50,7% suara. Sementara sebelumnya kubu Ridwan Kamil Suswono menilai hasil rekapitulasi suara yang diterbitkan KPUD Jakarta dinilai janggal. Dikutip dari Kompas.com, kubu Ridho hendak melakukan gugatan ke MK terkait sengketa Pilkada Jakarta dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Pasangan Ridwan Kamil Suswono batal mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Hingga batas yang ditentukan yaitu Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, pasangan nomor urut 1 ini tak kunjung mendaftarkan gugatan sengketa pilkada, baik itu secara langsung maupun secara daring atau online. Dengan hasil ini, maka Pilkada Jakarta 2024 bakal berlangsung satu putaran. Pasangan Pramono Anung Rano Karno yang suaranya menembus 50,07% tinggal menunggu ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta. Sesuai hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapat 2.183.239 suara atau setara 50,07%. Kemudian pasangan Ridwan Kamil Suswono hanya mendapat 1.718.160 suara atau 39,4% dan duet Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat 459.230 suara atau 10,53%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, batal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain RK Suswono, hal serupa juga dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana. Pasalnya, hingga batas waktu pengajuan gugatan pada Rabu 11 Desember, pukul 23.59 WIB, tim hukum dari kedua paslon tersebut tak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline atau online di Gedung MK Jakarta Pusat. Ini artinya kedua paslon menerima hasil Pilkada Jakarta yang memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Untuk diketahui, peserta Pilkada memiliki tenggat waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan ke MK seusai penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kemudian, nantinya, MK memiliki waktu 45 hari untuk menyidangkan dan memutus perkara yang diajukan. Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pram Rano sebagai pemenang Pilkada 2024 melalui rapat pleno yang berlangsung pada Minggu 8 Desember. Sehari sebelumnya, KPU lebih dulu melakukan rekapitulasi suara dari kota kabupaten di Jakarta. Pramdul mendapat total perolehan 2.183.239 suara atau 50,07%. Rapat pleno yang menetapkan Pramdul sebagai pemenang Pilkada Jakarta sempat diwarnai aksi walkout dari kubu Ridho. Selain itu, saksi paslon Dharmakun juga menolak menandatangani berita acara rekapitulasi. Pihak Ridho menyoroti rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, mereka juga memprotes Bawaslu karena dianggap tak serius menanggapi laporan dugaan kecurangan. Sebelumnya, pihak Pramdul menyarankan kubu Ridho agar tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Dikatakan oleh Ketua Harian Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada Minggu 8 Desember,
Dirinya meyakini gugatan tersebut ditolak MK karena selisih suara yang cukup jauh, yakni hampir 10%. Meski begitu, mereka menyatakan menghargai pengajuan yang dilakukan oleh tim Ridho karena merupakan hak konstitusional warga negara. Juru bicara tim pemenangan Pramdul, Iwan Tarigan, mengatakan pihaknya pun siap menghadapi jika memang ada gugatan yang diajukan. Iwan mengklaim bahwa proses Pilkada Jakarta 2024 telah berjalan dengan jujur dan adil. Menurutnya, kemenangan Pramdul dengan perolehan suara 50,07% sekaligus memastikan Pilkada Jakarta satu putaran adalah hasil dari suara murni warga Jakarta. Iwan pun mengajak semua pihak termasuk pasangan Darmakun untuk menerima hasil Pilkada dengan legowo. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai dasar alasan tim Ridho mengajukan gugatan dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM ke MK tak cukup kuat. Ray menyebut mempersoalkan formulir C6 ke MK untuk permintaan diadakannya pemungutan suara ulang atau PSU merupakan alasan yang cukup lemah. Pasalnya, formulir C6 hanya pemberitahuan bagi pemilih yang menginformasikan lokasi pencoblosan. Pemilih yang terdaftar di DPT bisa datang ke TPS cukup dengan membawa dokumen identitas seperti EKTP. Sehingga menurutnya alasan tersebut memperlihatkan paslon nomor urut 1 tidak siap kalah sehingga menjadi faktor yang dianggap mempengaruhi hasil. Putuskan ini kegiatan rekapitulasi, tidak ada satu pun laporan kami yang memiliki hasil akhir seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya semua kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadi isu, terutama oknum-oknum yang kami kenal. Silakan kita adanya pembukaan langsung gitu ya. Oke. Saya lagi bicara. Jadi kami izin, kalau saya tidak mengumumkan, kami izin kami. Mohon izin, saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti ya, Pak. Nanti serahkan dulu nanti. Ya, saya serahkan sekarang kalau disikatannya kami berdua. Ya. Oke. Ketua. Saya persilakan pasal juga ini ya. Silakan. Tidak harus menanggapi, Pak. Jadi pertanyaannya yang khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, kami menurut Ya, terima kasih, Pak. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus saja terhadap hasil penghitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan atau tugas ketika bicara bukan hasil perolehan suara. Paslon Ridwan Kamil Suswono tak mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Begitu pula untuk Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana yang resmi tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta. Dari pantauan tim Tribun News, kedua paslon tidak mengajukan sengketa hingga batas waktu berakhir pada Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tim paslon Ridho dan Darmakun tidak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline maupun online di Gedung MK Jakarta Pusat. Dengan begitu, keduanya resmi menerima hasil Pilkada Jakarta 2024 dengan kemenangan paslon Pramono Anung dan Rano Karno. Adapun hasil rekapitulasi suara pilkada yang ditetapkan oleh KPU, paslon Ridho mendapat 39,40% suara, kemudian Darmakun 10,53% suara, dan Pramono Anung Rano Karno yang menang dengan 50,7% suara. Sementara sebelumnya kubu Ridwan Kamil Suswono menilai hasil rekapitulasi suara yang diterbitkan KPUD Jakarta dinilai janggal.
Dikutip dari Kompas.com, kubu Ridho hendak melakukan gugatan ke MK terkait sengketa Pilkada Jakarta dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Pasangan Ridwan Kamil Suswono batal mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Hingga batas yang ditentukan yaitu Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, pasangan nomor urut 1 ini tak kunjung mendaftarkan gugatan sengketa pilkada, baik itu secara langsung maupun secara daring atau online. Dengan hasil ini, maka Pilkada Jakarta 2024 bakal berlangsung 1 putaran. Pasangan Pramono Anung Rano Karno yang suaranya menembus 50,07% tinggal menunggu ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta. Sesuai hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapat 2.183.239 suara atau setara 50,07%. Kemudian pasangan Ridwan Kamil Suswono hanya mendapat 1.718.160 suara atau 39,4% dan duet Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat 459.230 suara atau 10,53%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, batal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain RK Suswono, hal serupa juga dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana. Pasalnya, hingga batas waktu pengajuan gugatan pada Rabu 11 Desember, pukul 23.59 WIB, tim hukum dari kedua paslon tersebut tak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline atau online di gedung MK Jakarta Pusat. Ini artinya kedua paslon menerima hasil Pilkada Jakarta yang memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Untuk diketahui, peserta Pilkada memiliki tenggat waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan ke MK seusai penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kemudian, nantinya, MK memiliki waktu 45 hari untuk menyidangkan dan memutus perkara yang diajukan. Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pram Rano sebagai pemenang Pilkada 2024 melalui rapat pleno yang berlangsung pada Minggu 8 Desember. Sehari sebelumnya, KPU lebih dulu melakukan rekapitulasi suara dari kota kabupaten di Jakarta. Pramdul mendapat total perolehan 2.183.239 suara atau 50,07%. Rapat pleno yang menetapkan Pramdul sebagai pemenang Pilkada Jakarta sempat diwarnai aksi walkout dari kubu Ridho. Selain itu, saksi paslon Dharma Kun juga menolak menandatangani berita acara rekapitulasi. Pihak Ridho menyoroti rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, mereka juga memprotes Bawaslu karena dianggap tak serius menanggapi laporan dugaan kecurangan. Sebelumnya, pihak Pramdul menyarankan kubu Ridho agar tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Dikatakan oleh Ketua Harian Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada Minggu 8 Desember, dirinya meyakini gugatan tersebut ditolak MK karena selisih suara yang cukup jauh, yakni hampir 10%. Meski begitu, mereka menyatakan menghargai pengajuan yang dilakukan oleh tim Ridho karena merupakan hak konstitusional warga negara. Juru bicara tim pemenangan Pramdul, Iwan Tarigan, mengatakan pihaknya pun siap menghadapi jika memang ada gugatan yang diajukan. Iwan mengklaim bahwa proses Pilkada Jakarta 2024 telah berjalan dengan jujur dan adil. Menurutnya, kemenangan Pramdul dengan perolehan suara 50,07% sekaligus memastikan Pilkada Jakarta 1 putaran adalah hasil dari suara murni warga Jakarta. Iwan pun mengajak semua pihak termasuk pasangan Dharma Kun untuk menerima hasil Pilkada dengan legowo. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai dasar alasan tim Ridho mengajukan gugatan dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM ke MK tak cukup kuat. Ray menyebut mempersoalkan formulir C6 ke MK untuk permintaan diadakannya pemungutan suara ulang atau PSU merupakan alasan yang cukup lemah. Pasalnya, formulir C6 hanya pemberitahuan bagi pemilih
yang menginformasikan lokasi pencoblosan. Pemilih yang terdaftar di DPT bisa datang ke TPS cukup dengan membawa dokumen identitas seperti EKTP. Sehingga menurutnya alasan tersebut memperlihatkan paslon nomor urut 1 tidak siap kalah sehingga menjadi faktor yang dianggap mempengaruhi hasil. Untuk kami kerjakan rekapitulasi, tidak ada satu pun laporan kami yang memiliki hasil akhir seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya semua kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadi isu, terutama oknum-oknum yang kami kenal. Sedangkan tidak adanya pembunuhan macam-macam gitu ya. Oke. Itu juga Saya lagi bicara. jadi kami izin kalau misalnya dalam mengizinkan kami izin kami Mohon izin, saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti deh, Pak. Nanti serahkan dulu nanti. Ya, saya serahkan sekarang nanti kami ukur dulu. Ya. Oke. Ketua. Saya persilakan masuk dulu aja ya. Silakan. Tidak harus menanggapi, Pak. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, kami mundur. Ya, terima kasih, Pak. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus saja terhadap hasil penghitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara. Paslon Ridwan Kamil Suswono tak mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Begitu pula untuk Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana yang resmi tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta. Dari pantauan tim Tribun News, kedua paslon tidak mengajukan sengketa hingga batas waktu berakhir pada Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tim paslon Rido dan Dharmakun tidak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline maupun online di gedung MK Jakarta Pusat. Dengan begitu, keduanya resmi menerima hasil Pilkada Jakarta 2024 dengan kemenangan paslon Pramono Anung dan Rano Karno. Adapun hasil rekapitulasi suara pilkada yang ditetapkan oleh KPU, paslon Rido mendapat 39,40% suara, kemudian Dharmakun 10,53% suara, dan Pramono Anung Rano Karno yang menang dengan 50,7% suara. Sementara sebelumnya kubu Ridwan Kamil Suswono menilai hasil rekapitulasi suara yang diterbitkan KPUD Jakarta dinilai janggal. Dikutip dari Kompas.com, kubu Rido hendak melakukan gugatan ke MK terkait sengketa Pilkada Jakarta dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Pasangan Ridwan Kamil Suswono batal mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Hingga batas yang ditentukan yaitu Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, pasangan nomor urut 1 ini tak kunjung mendaftarkan gugatan sengketa pilkada, baik itu secara langsung maupun secara daring atau online. Dengan hasil ini, maka Pilkada Jakarta 2024 bakal berlangsung satu putaran. Pasangan Pramono Anung Rano Karno yang suaranya menembus 50,07% tinggal menunggu ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta. Sesuai hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapat 2.183.239 suara atau setara 50,07%.
Kemudian pasangan Ridwan Kamil Suswono hanya mendapat 1.718.160 suara atau 39,4% dan duet Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat 459.230 suara atau 10,53%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, batal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain RK Suswono, hal serupa juga dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana. Pasalnya, hingga batas waktu pengajuan gugatan pada Rabu 11 Desember, pukul 23.59 WIB, tim hukum dari kedua paslon tersebut tak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline atau online di Gedung MK Jakarta Pusat. Ini artinya kedua paslon menerima hasil Pilkada Jakarta yang memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Untuk diketahui, peserta Pilkada memiliki tenggat waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan ke MK seusai penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kemudian, nantinya MK memiliki waktu 45 hari untuk menyidangkan dan memutus perkara yang diajukan. Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pram Rano sebagai pemenang Pilkada 2024 melalui rapat pleno yang berlangsung pada Minggu 8 Desember. Sehari sebelumnya, KPU lebih dulu melakukan rekapitulasi suara dari kota kabupaten di Jakarta. Pramdul mendapat total perolehan 2.183.239 suara atau 50,07%. Rapat pleno yang menetapkan Pramdul sebagai pemenang Pilkada Jakarta sempat diwarnai aksi walkout dari kubu Ridho. Selain itu, saksi paslon Dharmakun juga menolak menandatangani berita acara rekapitulasi. Pihak Ridho menyoroti rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, mereka juga memprotes Bawaslu karena dianggap tak serius menanggapi laporan dugaan kecurangan. Sebelumnya, pihak Pramdul menyarankan kubu Ridho agar tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Dikatakan oleh Ketua Harian Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada Minggu 8 Desember, dirinya meyakini gugatan tersebut ditolak MK karena selisih suara yang cukup jauh, yakni hampir 10%. Meski begitu, mereka menyatakan menghargai pengajuan yang dilakukan oleh tim Ridho karena merupakan hak konstitusional warga negara. Juru bicara tim pemenangan Pramdul, Iwan Tarigan, mengatakan pihaknya pun siap menghadapi jika memang ada gugatan yang diajukan. Iwan mengklaim bahwa proses Pilkada Jakarta 2024 telah berjalan dengan jujur dan adil. Menurutnya, kemenangan Pramdul dengan perolehan suara 50,07% sekaligus memastikan Pilkada Jakarta satu putaran adalah hasil dari suara murni warga Jakarta. Iwan pun mengajak semua pihak termasuk pasangan Dharmakun untuk menerima hasil Pilkada dengan legowo. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai dasar alasan tim Ridho mengajukan gugatan dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM ke MK tak cukup kuat. Ray menyebut mempersoalkan formulir C6 ke MK untuk permintaan diadakannya pemungutan suara ulang atau PSU merupakan alasan yang cukup lemah. Pasalnya, formulir C6 hanya pemberitahuan bagi pemilih yang menginformasikan lokasi pencoblosan. Pemilih yang terdaftar di DPT bisa datang ke TPS cukup dengan membawa dokumen identitas seperti EKTP. Sehingga, menurutnya, alasan tersebut memperlihatkan paslon nomor urut 1 tidak siap kalah sehingga menjadi faktor yang dianggap mempengaruhi hasil. Untuk kami kerjakan rekapitulasi, tidak ada satu pun laporan kami yang memiliki hasil akhir seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya tulis saya semua
kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadi isu, terutama oknum-oknum yang kami kenal. Silakan kita adanya pembukaan macam-macam gitu ya. Oke. Itu juga. Saya lagi bicara. Jadi kami izin, kalau misalnya dalam pembukaan kami izin kami. Mohon izin, saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti deh, Pak. Nanti silakan dulu nanti. Ya, saya silakan kalau nanti kami berdua. Ya. Oke. Ketua. Saya persilakan masuk dulu aja ya. Silakan. Tidak harus menanggapi, Pak. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, kami mundur dari sidang. Ya, terima kasih, Pak. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus saja terhadap hasil penghitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara. Paslon Ridwan Kamil Suswono tak mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Begitu pula untuk Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana yang resmi tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta. Dari pantauan tim Tribun News, kedua paslon tidak mengajukan sengketa hingga batas waktu berakhir pada Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tim paslon Rido dan Dharmakun tidak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline maupun online di gedung MK Jakarta Pusat. Dengan begitu, keduanya resmi menerima hasil Pilkada Jakarta 2024 dengan kemenangan paslon Pramono Anung dan Rano Karno. Adapun hasil rekapitulasi suara pilkada yang ditetapkan oleh KPU, paslon Rido mendapat 39,40% suara, kemudian Dharmakun 10,53% suara, dan Pramono Anung Rano Karno yang menang dengan 50,7% suara. Sementara sebelumnya kubu Ridwan Kamil Suswono menilai hasil rekapitulasi suara yang diterbitkan KPUD Jakarta dinilai janggal. Dikutip dari Kompas.com, kubu Rido hendak melakukan gugatan ke MK terkait sengketa Pilkada Jakarta dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Pasangan Ridwan Kamil Suswono batal mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Hingga batas yang ditentukan yaitu Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, pasangan nomor urut 1 ini tak kunjung mendaftarkan gugatan sengketa pilkada, baik itu secara langsung maupun secara daring atau online. Dengan hasil ini, maka Pilkada Jakarta 2024 bakal berlangsung satu putaran. Pasangan Pramono Anung Rano Karno yang suaranya menembus 50,07% tinggal menunggu ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta. Sesuai hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapat 2.183.239 suara atau setara 50,07%. Kemudian pasangan Ridwan Kamil Suswono hanya mendapat 1.718.160 suara atau 39,4% dan duet Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat 459.230 suara atau 10,53%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, batal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain RK Suswono, hal serupa juga dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana. Pasalnya, hingga batas waktu pengajuan gugatan pada Rabu 11 Desember, pukul 23.59 WIB, tim hukum dari kedua paslon tersebut tak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline atau online di gedung MK Jakarta Pusat. Ini artinya kedua paslon menerima hasil Pilkada Jakarta yang memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Untuk diketahui, peserta Pilkada memiliki tenggat waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan ke MK seusai penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kemudian, nantinya MK memiliki waktu 45 hari untuk menyidangkan dan memutus perkara yang diajukan.
Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pram Prano sebagai pemenang Pilkada 2024 melalui rapat pleno yang berlangsung pada Minggu 8 Desember. Sehari sebelumnya, KPU lebih dulu melakukan rekapitulasi suara dari kota kabupaten di Jakarta. Pramdul mendapat total perolehan 2.183.239 suara atau 50,07%. Rapat pleno yang menetapkan Pramdul sebagai pemenang Pilkada Jakarta sempat diwarnai aksi walkout dari kubu Ridho. Selain itu, saksi Paslon Darmakun juga menolak menandatangani berita acara rekapitulasi. Pihak Ridho menyoroti rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, mereka juga memprotes Bawaslu karena dianggap tak serius menanggapi laporan dugaan kecurangan. Sebelumnya, pihak Pramdul menyarankan kubu Ridho agar tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Dikatakan oleh Ketua Harian Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada Minggu 8 Desember, dirinya meyakini gugatan tersebut ditolak MK karena selisih suara yang cukup jauh, yakni hampir 10%. Meski begitu, mereka menyatakan menghargai pengajuan yang dilakukan oleh tim Ridho karena merupakan hak konstitusional warga negara. Juru bicara tim pemenangan Pramdul, Iwan Tarigan, mengatakan pihaknya pun siap menghadapi jika memang ada gugatan yang diajukan. Iwan mengklaim bahwa proses Pilkada Jakarta 2024 telah berjalan dengan jujur dan adil. Menurutnya, kemenangan Pramdul dengan perolehan suara 50,07% sekaligus memastikan Pilkada Jakarta satu putaran adalah hasil dari suara murni warga Jakarta. Iwan pun mengajak semua pihak termasuk pasangan Darmakun untuk menerima hasil pilkada dengan legowo. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai dasar alasan tim Ridho mengajukan gugatan dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM ke MK tak cukup kuat. Ray menyebut mempersoalkan formulir C6 ke MK untuk permintaan diadakannya pemungutan suara ulang atau PSU merupakan alasan yang cukup lemah. Pasalnya, formulir C6 hanya pemberitahuan bagi pemilih yang menginformasikan lokasi pencoblosan. Pemilih yang terdaftar di DPT bisa datang ke TPS cukup dengan membawa dokumen identitas seperti EKTP. Sehingga, menurutnya, alasan tersebut memperlihatkan paslon nomor urut 1 tidak siap kalah sehingga menjadi faktor yang dianggap mempengaruhi hasil. Untuk kami kerjakan rekapitulasi, tidak ada satu pun laporan kami yang memiliki hasil seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya perlu semua, kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadi isu, terutama oknum-oknum yang kami kenal. Sedangkan tidak adanya pembukaan macam-macam gitu ya. Oke. Saya lagi bicara. Jadi kami izin, kalau saya tidak mengumumkan, kami izin. Mohon izin, saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti deh, Pak. Nanti serahkan dulu nanti. Ya, saya serahkan kalau nanti kami ukur. Ya. Oke. Ketua. Saya persilahkan masuk dulu aja ya. Silakan. Tidak harus menanggapi, Pak. Jadi pertanyaannya jadi khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, kami menurut. Ya, terima kasih, Pak. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus saja terhadap hasil penghitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara.
Paslon Ridwan Kamil Suswono tak mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Begitu pula untuk Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana yang resmi tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta. Dari pantauan tim Tribun News, kedua paslon tidak mengajukan sengketa hingga batas waktu berakhir pada Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tim paslon Ridho dan Dharmakun tidak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline maupun online di Gedung MK Jakarta Pusat. Dengan begitu, keduanya resmi menerima hasil Pilkada Jakarta 2024 dengan kemenangan paslon Pramono Anung dan Rano Karno. Adapun hasil rekapitulasi suara pilkada yang ditetapkan oleh KPU, paslon Ridho mendapat 39,40% suara, kemudian Dharmakun 10,53% suara, dan Pramono Anung Rano Karno yang menang dengan 50,7% suara. Sementara sebelumnya kubu Ridwan Kamil Suswono menilai hasil rekapitulasi suara yang diterbitkan KPUD Jakarta dinilai janggal. Dikutip dari Kompas.com, kubu Ridho hendak melakukan gugatan ke MK terkait sengketa Pilkada Jakarta dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Pasangan Ridwan Kamil Suswono batal mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Hingga batas yang ditentukan yaitu Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, pasangan nomor urut 1 ini tak kunjung mendaftarkan gugatan sengketa pilkada, baik itu secara langsung maupun secara daring atau online. Dengan hasil ini, maka Pilkada Jakarta 2024 bakal berlangsung satu putaran. Pasangan Pramono Anung Rano Karno yang suaranya menembus 50,07% tinggal menunggu ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta. Sesuai hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapat 2.183.239 suara atau setara 50,07%. Kemudian pasangan Ridwan Kamil Suswono hanya mendapat 1.718.160 suara atau 39,4% dan duet Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat 459.230 suara atau 10,53%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, batal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain RK Suswono, hal serupa juga dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana. Pasalnya, hingga batas waktu pengajuan gugatan pada Rabu 11 Desember pukul 23.59 WIB, tim hukum dari kedua paslon tersebut tak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline atau online di Gedung MK Jakarta Pusat. Ini artinya kedua paslon menerima hasil Pilkada Jakarta yang memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Untuk diketahui, peserta Pilkada memiliki tenggat waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan ke MK seusai penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kemudian, nantinya MK memiliki waktu 45 hari untuk menyidangkan dan memutus perkara yang diajukan. Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pram Rano sebagai pemenang Pilkada 2024 melalui rapat pleno yang berlangsung pada Minggu 8 Desember. Sehari sebelumnya, KPU lebih dulu melakukan rekapitulasi suara dari kota kabupaten di Jakarta. Pramdul mendapat total perolehan 2.183.239 suara atau 50,07%. Rapat pleno yang menetapkan Pramdul sebagai pemenang Pilkada Jakarta sempat diwarnai aksi walkout dari kubu Ridho. Selain itu, saksi paslon Dharmakun juga menolak menandatangani berita acara rekapitulasi. Pihak Ridho menyoroti rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, mereka juga memprotes Bawaslu karena dianggap tak serius menanggapi laporan dugaan kecurangan. Sebelumnya, pihak Pramdul menyarankan kubu Ridho agar tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Dikatakan oleh Ketua Harian Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada Minggu 8 Desember, dirinya meyakini gugatan tersebut ditolak MK
karena selisih suara yang cukup jauh, yakni hampir 10%. Meski begitu, mereka menyatakan menghargai pengajuan yang dilakukan oleh tim Ridho karena merupakan hak konstitusional warga negara. Juru bicara tim pemenangan Pramdul, Iwan Tarigan, mengatakan pihaknya pun siap menghadapi jika memang ada gugatan yang diajukan. Iwan mengklaim bahwa proses Pilkada Jakarta 2024 telah berjalan dengan jujur dan adil. Menurutnya, kemenangan Pramdul dengan perolehan suara 50,07% sekaligus memastikan Pilkada Jakarta satu putaran adalah hasil dari suara murni warga Jakarta. Iwan pun mengajak semua pihak termasuk pasangan Darmakun untuk menerima hasil pilkada dengan legowo. Sementara itu pengamat politik Ray Rangkuti menilai dasar alasan tim Ridho mengajukan gugatan dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM ke MK tak cukup kuat. Ray menyebut mempersoalkan formulir C6 ke MK untuk permintaan diadakannya pemungutan suara ulang atau PSU merupakan alasan yang cukup lemah. Pasalnya, formulir C6 hanya pemberitahuan bagi pemilih yang menginformasikan lokasi pencoblosan. Pemilih yang terdaftar di DPT bisa datang ke TPS cukup dengan membawa dokumen identitas seperti EKTP. Sehingga, menurutnya, alasan tersebut memperlihatkan paslon nomor urut 1 tidak siap kalah sehingga menjadi faktor yang dianggap mempengaruhi hasil. Untuk kami kegiatan rekapitulasi tidak ada satu pun laporan kami yang memiliki hasil seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya semua kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadi isu, terutama oknum-oknum yang kami kenal. Sedangkan kita adanya pembukaan macam-macam gitu ya. Oke. Saya lagi bicara. Jadi kami izin, kalau misalnya dalam pembukaan kami izin, Mohon izin, saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti deh, Pak. Nanti serahkan dulu nanti. Ya, saya serahkan kalau nanti kami ukur. Ya. Oke. Ketua. Saya persilakan masuk dulu aja ya. Silakan. Tidak harus menanggapi, Pak. Jadi pertanyaannya yang khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah. Yang kedua, kami menurut Ya, terima kasih, Pak. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus saja terhadap hasil penghitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara. Paslon Ridwan Kamil Suswono tak mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Begitu pula untuk Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana yang resmi tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta. Dari pantauan tim Tribun News, kedua paslon tidak mengajukan sengketa hingga batas waktu berakhir pada Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tim paslon Ridho dan Darmakun tidak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline maupun online di gedung MK Jakarta Pusat. Dengan begitu, keduanya resmi menerima hasil Pilkada Jakarta 2024 dengan kemenangan paslon Pramono Anung dan Rano Karno. Adapun hasil rekapitulasi suara pilkada yang ditetapkan oleh KPU, paslon Ridho mendapat 39,40% suara, kemudian Darmakun 10,53% suara, dan Pramono Anung Rano Karno yang menang dengan 50,7% suara. Sementara sebelumnya kubu Ridwan Kamil Suswono menilai hasil rekapitulasi suara yang diterbitkan KPUD Jakarta dinilai janggal.
Dikutip dari Kompas.com, kubu Ridho hendak melakukan gugatan ke MK terkait sengketa Pilkada Jakarta dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Pasangan Ridwan Kamil Suswono batal mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Hingga batas yang ditentukan yaitu Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, pasangan nomor urut 1 ini tak kunjung mendaftarkan gugatan sengketa pilkada, baik itu secara langsung maupun secara daring atau online. Dengan hasil ini, maka Pilkada Jakarta 2024 bakal berlangsung satu putaran. Pasangan Pramono Anung Rano Karno yang suaranya menembus 50,07% tinggal menunggu ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta. Sesuai hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapat 2.183.239 suara atau setara 50,07%. Kemudian pasangan Ridwan Kamil Suswono hanya mendapat 1.718.160 suara atau 39,4% dan duet Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat 459.230 suara atau 10,53%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, batal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain RK Suswono, hal serupa juga dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana. Pasalnya, hingga batas waktu pengajuan gugatan pada Rabu 11 Desember, pukul 23.59 WIB, tim hukum dari kedua paslon tersebut tak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline atau online di Gedung MK Jakarta Pusat. Ini artinya kedua paslon menerima hasil Pilkada Jakarta yang memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Untuk diketahui, peserta Pilkada memiliki tenggat waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan ke MK seusai penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kemudian, nantinya, MK memiliki waktu 45 hari untuk menyidangkan dan memutus perkara yang diajukan. Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pram Rano sebagai pemenang Pilkada 2024 melalui rapat pleno yang berlangsung pada Minggu 8 Desember. Sehari sebelumnya, KPU lebih dulu melakukan rekapitulasi suara dari kota kabupaten di Jakarta. Pramdul mendapat total perolehan 2.183.239 suara atau 50,07%. Rapat pleno yang menetapkan Pramdul sebagai pemenang Pilkada Jakarta sempat diwarnai aksi walkout dari kubu Ridho. Selain itu, saksi paslon Dharma Kun juga menolak menandatangani berita acara rekapitulasi. Pihak Ridho menyoroti rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, mereka juga memprotes Bawaslu karena dianggap tak serius menanggapi laporan dugaan kecurangan. Sebelumnya, pihak Pramdul menyarankan kubu Ridho agar tak memaksakan diri mengajukan gugatan ke MK. Dikatakan oleh Ketua Harian Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada Minggu 8 Desember, dirinya meyakini gugatan tersebut ditolak MK karena selisih suara yang cukup jauh, yakni hampir 10%. Meski begitu, mereka menyatakan menghargai pengajuan yang dilakukan oleh tim Ridho karena merupakan hak konstitusional warga negara. Juru bicara tim pemenangan Pramdul, Iwan Tarigan, mengatakan pihaknya pun siap menghadapi jika memang ada gugatan yang diajukan. Iwan mengklaim bahwa proses Pilkada Jakarta 2024 telah berjalan dengan jujur dan adil. Menurutnya, kemenangan Pramdul dengan perolehan suara 50,07% sekaligus memastikan Pilkada Jakarta satu putaran adalah hasil dari suara murni warga Jakarta. Iwan pun mengajak semua pihak termasuk pasangan Dharma Kun untuk menerima hasil Pilkada dengan legowo. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti menilai dasar alasan tim Ridho mengajukan gugatan dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM ke MK tak cukup kuat. Ray menyebut mempersoalkan formulir C6 ke MK untuk permintaan diadakannya pemungutan suara ulang atau PSU merupakan alasan yang cukup lemah. Pasalnya, formulir C6 hanya pemberitahuan bagi pemilih
yang menginformasikan lokasi pencoblosan. Pemilih yang terdaftar di DPT bisa datang ke TPS cukup dengan membawa dokumen identitas seperti EKTP. Sehingga menurutnya alasan tersebut memperlihatkan paslon nomor urut 1 tidak siap kalah sehingga menjadi faktor yang dianggap mempengaruhi hasil. Untuk kami kerjakan rekapitulasi, tidak ada satu pun laporan kami yang memiliki hasil seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya semua tua, kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadi isu, terutama oknum-oknum yang kami kenal. Silakan tidak adanya pembukaan langsung gitu ya. Oke. Saya lagi bicara. Jadi kami izin, saya tidak mengumumkan, kami izin kami. Mohon izin, saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti deh, Pak. Nanti serahkan dulu nanti. Ya, saya serahkan sekarang nanti kami ukur. Ya. Oke. Saya persilakan masuk dulu aja ya. Silakan. Tidak harus menanggapi, Pak. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah. Yang kedua, kami menurut Ya, terima kasih, Pak. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus saja terhadap hasil penghitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan atau tugas ketika bicara bukan hasil perolehan suara. Paslon Ridwan Kamil Suswono tak mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Begitu pula untuk Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana yang resmi tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta. Dari pantauan tim Tribun News, kedua paslon tidak mengajukan sengketa hingga batas waktu berakhir pada Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tim paslon Ridho dan Dharmakun tidak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline maupun online di gedung MK Jakarta Pusat. Dengan begitu, keduanya resmi menerima hasil Pilkada Jakarta 2024 dengan kemenangan paslon Pramono Anung dan Rano Karno. Adapun hasil rekapitulasi suara pilkada yang ditetapkan oleh KPU, paslon Ridho mendapat 39,40% suara, kemudian Dharmakun 10,53% suara, dan Pramono Anung Rano Karno yang menang dengan 50,7% suara. Sementara sebelumnya kubu Ridwan Kamil Suswono menilai hasil rekapitulasi suara yang diterbitkan KPUD Jakarta dinilai janggal. Dikutip dari Kompas.com, kubu Ridho hendak melakukan gugatan ke MK terkait sengketa Pilkada Jakarta dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Pasangan Ridwan Kamil Suswono batal mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Hingga batas yang ditentukan yaitu Rabu 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, pasangan nomor urut 1 ini tak kunjung mendaftarkan gugatan sengketa pilkada, baik itu secara langsung maupun secara daring atau online. Dengan hasil ini, maka Pilkada Jakarta 2024 bakal berlangsung satu putaran. Pasangan Pramono Anung Rano Karno yang suaranya menembus 50,07% tinggal menunggu ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta. Sesuai hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapat 2.183.239 suara atau setara 50,07%.
Kemudian pasangan Ridwan Kamil Susono hanya mendapat 1.718.160 suara atau 39,4% dan duet Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat 459.230 suara atau 10,53%. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, batal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain RK Suswono, hal serupa juga dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana. Pasalnya, hingga batas waktu pengajuan gugatan pada Rabu 11 Desember, pukul 23.59 WIB, tim hukum dari kedua paslon tersebut tak terlihat mendaftarkan permohonan baik secara offline atau online di gedung MK Jakarta Pusat. Ini artinya kedua paslon menerima hasil Pilkada Jakarta yang memenangkan Pramono Anung Rano Karno. Untuk diketahui, peserta Pilkada memiliki tenggat waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan ke MK seusai penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kemudian, nantinya, MK memiliki waktu 45 hari untuk menyidangkan dan memutus perkara yang diajukan. Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pram Rano sebagai pemenang Pilkada 2024 melalui rapat pleno yang berlangsung